Belakangan ini media sosial diramaikan oleh tren penggunaan AI untuk mengubah foto biasa menjadi gambar bergaya anime ala Studio Ghibli. Tren ini bahkan diikuti oleh akun-akun besar dan tokoh berpengaruh. Namun tidak semua pihak menyambutnya dengan antusias. Sebagian orang memberikan respon negatif terhadap tren ini, termasuk respon yang berupa kutipan dari Hayao Miyazaki, pendiri Studio Ghibli, yang mengekspresikan ketidaksukaannya terhadap AI dalam sebuah cuplikan video dokumenter. Dalam video tersebut, Miyazaki menggunakan kata-kata yang cukup keras seperti "It's an insult to life itself". Pernyataan ini memicu perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa Miyazaki tidak benar-benar membenci AI, melainkan hanya mengkritiknya dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, video esai ini akan mengkaji apakah Hayao Miyazaki benar-benar membenci AI, dan apakah penggunaan AI dalam pembuatan gambar memang problematik. Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI menggunakan algoritma dan teknik komputasi untuk memungkinkan komputer belajar dari data, menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan melakukan tugas-tugas yang meringankan manusia. Hayao Miyazaki adalah seorang sutradara film animasi Jepang yang juga merupakan salah satu pendiri Studio Ghibli. Karyanya dikenal karena pesan-pesan yang mendalam tentang kerusakan lingkungan, kehidupan, dan keserakahan manusia. Mengapa penggunaan AI dalam seni dianggap problematik? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana AI membuat gambar. AI Image Generator bekerja dengan memanfaatkan algoritma deep learning dan data besar atau big data untuk menghasilkan gambar secara otomatis. Model ini dilatih menggunakan jutaan gambar yang diberi label sehingga dapat menghasilkan visual yang realistis berdasarkan perintah tekstual. Penggunaan AI dalam pembuatan gambar bisa menjadi masalah jika sumber data yang digunakan tidak jelas atau tidak memiliki izin. AI seringkali dilatih dengan menggunakan karya-karya seni yang sudah ada tanpa izin dari pemiliknya. Ini dapat dianggap sebagai pencurian hak cipta karena AI hanya mereproduksi dan memodifikasi karya tersebut tanpa memberikan kredit kepada penciptanya. Banyak pihak yang merespon dengan mengatakan bahwa proses pembuatan gambar oleh AI ini tidak jauh beda dengan proses seorang manusia yang menggambar setelah mendapat inspirasi atau referensi dari suatu karya yang sudah ada. Tapi benarkah demikian? Rian Andriandri, sutradara film Jumbo, menjelaskan dalam sebuah utas di akun Twitternya bahwa seni yang dibuat manusia melibatkan 3 aspek penting: kesadaran atau consciousness, emosi, dan niat atau intention. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh AI. Seorang manusia yang memiliki kesadaran dan emosi tidak akan menjibak 100% karya orang lain, karena tahu hal itu akan menyakiti si pembuat karya. Selain itu, dalam berkarya, dia pasti memiliki intensi atau niat untuk membuat karyanya sendiri dengan merefleksikan pengalaman hidupnya ke dalam karyanya, sehingga menjadi otentik. Sementara itu, AI hanya mengambil dan memanipulasi gambar tanpa memiliki kesadaran dan emosi terhadap apa yang dihasilkan. Teknologi AI membutuhkan daya komputasi tinggi yang mengkonsumsi energi besar. Hal ini berkontribusi terhadap emisi karbon dan dampak lingkungan yang lebih luas. Beberapa orang berpendapat bahwa hampir semua teknologi memiliki dampak lingkungan, sehingga AI tidak seharusnya dijadikan satu-satunya kambing hitam. Namun, mengingat sebuah prompt di ChatGPT memakan energi 10 kali lebih besar daripada satu pencarian Google, bisa dibilang AI mempercepat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh teknologi. Alangkah bijaknya jika AI tidak kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya seru-seruan, iseng, dan hiburan semata. Miyazaki menyatakan ketidaksukaannya terhadap AI dalam dokumenter berjudul Never Ending Man yang dirilis tahun 2016. Dalam video tersebut, 2 orang pemuda mempresentasikan video zombie hasil dari teknologi kecerdasan buatan yang mereka kembangkan. Miyazaki yang melihat video zombie tersebut langsung teringat tentang seorang teman disabilitasnya. Ia mengkritik teknologi tersebut yang tidak mampu merasakan empati akan rasa sakit yang dialami oleh orang disabilitas. Ia pun menegaskan bahwa ia tidak akan mau menggunakan teknologi itu dalam karyanya. Beberapa orang menganggap respon keras Miyazaki ini lebih kepada konteks video zombie yang hasilnya menyeramkan tersebut, daripada mengomentari tentang penggunaan AI dalam seni secara keseluruhan. Namun sayangnya, yang mereka tidak sadari, video yang beredar di media sosial hanyalah cuplikan saja. Jika kita menonton dokumenter yang berdurasi sekitar 1 jam tersebut secara utuh, kita akan lebih memahami maksud Miyazaki. Setelah Miyazaki menyatakan tidak akan mau menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam karyanya,
Kedua pemuda tersebut ditanya, apa sebenarnya tujuan jangka panjang mereka? Dan mereka menjawab, ingin membuat mesin yang bisa menghasilkan gambar seperti karya manusia. Miyazaki hanya terdiam mendengar hal tersebut, lalu dia berkata, saya takut kita sudah mendekati akhir peradaban manusia. Kita sudah tidak percaya pada kemampuan kita sendiri. Setelah itu dia menegaskan, menggambar dengan tangan adalah satu-satunya jawaban. Betapapun sulitnya, saya akan terus menggunakan itu. Saya kira dari pertanyaan itu sudah jelas, Hayao Miyazaki tidak suka dengan AI, apalagi jika melihat dampak lingkungan dari penggunaan AI. Miyazaki, yang film-filmnya banyak membahas tentang keserakan dan kerusakan lingkungan, akan sangat membenci AI. Pada akhirnya, jika kalian masih ingin menggunakan AI untuk mengganti foto kalian menjadi gambar anime Ghibli atau anime gaya apapun, dan untuk tujuan apapun, tidak ada yang bisa menghalangi kalian. Namun, jika kalian masih menghargai kehidupan dan percaya pada kemampuan manusia seperti Miyazaki, kalian akan belajar menggambar sendiri, atau paling tidak memanfaatkan seniman yang membuka jasa komisi. Dan sebagai penutup, saya akan kembali mengutip pernyataan Rian Andriandri, bahwa gambar yang datang dari AI bukanlah sebuah seni.